Sehubungan dengan adanya keinginan dari jemaat untuk berkontribusi memberikan persembahan, maka berikut ini kami sampaikan informasi tentang nomor rekening persembahan gereja. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Shalom, GBI Hotel Indah Rantau Prapat mengadakan ibadah di gedung gereja dan ibadah online lewat YouTube dan Facebook setiap minggu. Kegiatan sepekan yaitu ibadah family altar, ibadah doa puasa, serta menara doa dan doa subuh diadakan seperti biasa. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari keramaian dan melakukan vaksinasi. Tetap kuat dan tetaplah hidup dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mulai, mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita akan memuji Tuhan. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat siang hari yang bahagia ini Bapa. Penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam satu minggu penuh Bapa. Kami boleh merasakan kasih anugerah dan kemurahan Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan kami boleh berada di tempat-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan hari inilah hari Sabat-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan Engkaulah Allah yang layak kami puji dan kami sembah ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami saat ini. Kami boleh berada di tempat yang kudus ini Tuhan, bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi karena kasih kemurahan Tuhanlah yang ada pada setiap kami Bapa. Hingga kami boleh berada di sini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh hidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Terus dalam satu minggu ke depan Bapa, kami menyerahkan seluruhnya Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga Tuhan mengucap syukur buat ibadah hari ini Tuhan. Boleh berlangsung dengan baik Tuhan. Biarlah nama-Mu yang kami permuliakan ya Tuhan. Biarlah kiranya melalui ibadah siang ini Tuhan, setiap kami yang hadir di sini Tuhan mengalami penghiburan yang luar biasa Tuhan. Dan sukacita yang dari-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan yang Tuhan. Yang bersedih mengalami penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah ini Bapa. Buat hamba-Mu yang sudah, buat jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini Tuhan, maupun yang masih dalam perjalanan, maupun yang ibadah melalui online Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, doa pujian dan penyembahan kami siang ini Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan nama-Mu yang kami agungkan. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat hamba-hamba-Mu yang Ibu ambil pelayanan pada siang ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan setiap hamba-Mu yang Ibu ambil pelayanan pada siang ini Tuhan, Engkau tutup dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Urapi kami Tuhan, agar setiap pelayanan kami saat ini Tuhan, pelayanan dan persembahan yang layak dan harum di hadapan-Mu Bapa. Terkhusus buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Allah. Biarlah kiranya firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh berakar bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami Bapa. Dan dari tempat ini Tuhan kami berdoa buat pemimpin rohani kami yang selalu berjaga-jaga atas kami Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Pembina rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Sidir Nikon, Dr. Harjo. Kami berdoa buat Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, dan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Terkhusus ini Bapak Pendeta Ramos Sirabalo Bapa. Berkati setiap pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Berkati usaha pekerjaan dan seluruh aspek kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Dan biarlah kiranya melalui hamba-Mu semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Dan dari tempat ini Tuhan kami sepakat berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Ampuni bangsa kami. Pulihkan ekonomi, sosial dan budaya bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya ya Tuhan, Indonesia berada dalam tangan rencana Tuhan ya Bapa. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Maruf Amin. Kabinet Indonesia Maju, pemerintahan dari pusat hingga ke daerah, kiranya Kau taruh roh takut akan Tuhan buat pemerintah kami Bapa. Agar setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah boleh mensejahterakan rakyat Indonesia Tuhan. Terkhusus buat keamanan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa buat TNI Polri yang selalu berjaga-jaga. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan terhadap keamanan bangsa kami boleh berada Tuhan. Dan dari tempat ini Tuhan kami berdoa dan sepakat untuk
pemilu yang akan datang pada tahun 2024 ya Tuhan. Biarlah kiranya pemilu nanti berjalan damai, aman dan lancar, dan menghasilkan pemimpin yang takut kepada Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, kami semangat mengangkat kedua tangan kami dan mengarahkan terhadap kota kudus-Mu. Shalom Yerusalem. Diberkatilah tembok dan puri-Mu. Diberkatilah kedua belas suku umat Tuhan yang berserak di seluruh dunia. Dan biarlah kedua belas suku umat Tuhan boleh bersatu dan mengaku Yesus adalah juru selamat kami yang hidup. Dan setiap tangan-tangan yang mengarahkan untuk kota kudus pilihan Tuhan, maka berkat atas Abraham, Ishak dan Yakub boleh tercurah atas kami di tempat ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, nama-Mu yang kami permuliakan, terkhusus yang kami sampaikan buat ucapan syukur, persembahan ataupun persepuluhan Tuhan. Berkati umat-Mu yang berikan ya Tuhan, 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Dan sebelum ibadah ini kita mulai, mari Bapak Ibu yang percaya bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita, saudara. Haleluya, shalom. Berapa banyak Bapak Ibu saudara-saudara di tempat ini yang merasakan kebaikan Tuhan di minggu-minggu ini, bisa lambaikan tangannya saudara. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dan kami menyapa juga bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah melalui ibadah online. Kiranya kita semua berada dalam berkat Tuhan, amin saudara. Dan sebelum kita memulai ibadah ini lebih lagi, izinkan kami bertanya, mungkin ada Bapak Ibu saudara-saudara yang masih baru pertama kali ini hadir di tempat ini, bisa lambaikan tangannya saudara. Haleluya. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saudara siap memuji Tuhan? Katakan, Engkau baik. Kasih jempolnya saudara. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi. Engkau baik. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Yes Lord, kami memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau baik. Mari bersama-sama kita katakan di hadapan Bapa. Tepuk tangan di atas kepala. Tepuk tangan yang keras saudara. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Kasih setiamu di dalam setiap langkahku, sungguh Engkau baik di dalam
muliakan di hadapan tahta-Mu Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Tepuk tangan yang mulia bagi Dia. Haleluya. Katakan wuh. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita memuji, menyembah nama Tuhan. Tinggikan Dia. Angkat suaramu bagi Tuhan. Pastikan bahwa saudara adalah pemuji penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Tiada kami lakukan akan kasih-Mu. Sungguh besar setiamu, ya Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati.
nyatakan imanmu, berikan tepuk tangan yang mulia bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Engkaulah iman kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah Raja kami yang selalu ada bersama-sama menyertai umat-Mu. Kami memuji-muji Engkau ya Tuhan, kami memuliakan-Mu, sebab Engkau besar, Engkau layak dipuji. Haleluya. Mari angkat suara bagi Tuhan. Sebab Tuhan merindukan umatnya untuk selalu bersekutu dengannya. Angkat pujian bagi Dia, bermazmur bagi Dia. Kami memuji nama-Mu, kami meninggikan-Mu Tuhan. Sebab Kau besar, sebab Kau yang layak, Engkau layak terima pujian, Engkau layak disembah. Lord Jesus, ya Allahku, Tuhan dan Rajaku, kepadamu ku angkat suara, kepadamu ku angkat tanganku. Bagi nama-Mu yang tinggi, bagi Allah yang besar, tinggikan pujian. We give you glory, we give you honor. Oh, yes, sembah Kau, ku tinggikan nama-Mu. Engkau besar, ajaib, agung dan perkasa. Yes Lord, Kaulah pusat pujian kami, Engkaulah pusat penyembahan kami. Sebab kami ada sebagaimana kami ada, semua oleh anugerah dan kebaikan-Mu saja ya Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas segala kasih anugerah-Mu yang melimpah? Hanya pujian dan pengagungan yang dapat kami berikan ya Tuhan. Menyenangkan nama-Mu, menyukakan hati-Mu. Yesus Tuhan.
Sungguh tiada yang seperti Engkau ya Allah. Tiada yang seperti-Mu. Kami muliakan Engkau. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Yesus. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan saudara di hadapan kita. Kita menyembah Dia. Satukan suara bagi Allah yang besar. Haleluya Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertata, oh yang berkuasa, amin Yesus. Yesus Tuhan, Kau Raja. Lebih lagi bersama-sama katakan. Bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kami tinggikan nama-Mu ya Allah. Haleluya. Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau
sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, diagungkanlah ya Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan pencipta alam semesta. Engkau memiliki setiap kami. Engkau Tuhan jadikan kami sungguh berarti di hadapan Tuhan. Kami meninggikan, mengagungkan nama-Mu pada saat di siang hari ini kami datang untuk menghaturkan segala hormat, ucapan syukur kami yang memuliakan Tuhan. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya Allah kami yang kami percaya dan kami kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Lebih lagi kami rindu untuk kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu. Berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Urapan yang baru ada bagi kami lewat Roh Kudus yang diam di dalam setiap kami. Itu yang mengurapi kami, itu yang mengajar kami. Supaya setiap kami boleh berjalan seturut dengan rancangan-rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah sebab kami telah siap. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, yang siap diberkati oleh Tuhan. Bersama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Salam. Apa kabar Bapak Ibu pada siang hari ini? Luar biasa, amin. Setiap kita luar biasa, sebab Yesus kita luar biasa. Amin. Seberapa banyak saudara diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ini? Lambaikan tangan saudara, ya puji Tuhan. Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang terus menyertai seluruh kehidupan kita. Dan jangan ada yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah murka, Allah menghakimi. Jangan ada yang mengatakan di dalam hatinya bahwa Allah itu tidak baik. Nah, hari-hari ini kita perlu untuk mengarahkan iman kita kepada kebaikan Tuhan. Sebab lewat imanlah setiap kita layak di hadapan Tuhan. Nah, ini di sepanjang bulan November, maka tema besar kita adalah tentang diperkaya melalui karunia-karunia pelayanan. Diperkaya melalui karunia-karunia pelayanan. Ini minggu ketiga. Sebentar lagi kita akan masuk kepada minggu-minggu terakhir dan masuk kepada bulan Desember dan kita akan merayakan Natal bersama-sama. Nah, kita akan buka dari kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-8, satu ayat kita baca bersama-sama. Roma pasal 12 ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Boleh katakan amin? Amin. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ini kita perlu menyadari, mengetahui untuk dan mengalami apa itu karunia pelayanan. Nah, aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam perjalanan hidup kita, maka aplikasi dari pelayanan itu dicatat di dalam Efesus 4 ayat 16. Efesus 4 ayat ke-16. Dikatakan di sana, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, perhatikan di sana, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan. Nah, jadi bahwa seluruh tubuh itu diikat dengan rapi oleh apa? Pelayanan. Nah, apa maksudnya? Bahwa tubuh kita ini terdiri dari anggota-anggota tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada lengan, ada kepala, ada telinga dan semuanya. Nah, ternyata tubuh kita ini memiliki fungsi tersendiri, fungsi masing-masing. Dan itu diikat, ya.
itu diikat oleh pelayanan. Nah, dalam artian bahwa ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita bertobat dan dibaptis, firman Tuhan katakan Kisah 2 ayat 38, maka kita menerima yang namanya karunia Roh Kudus. Dicatat di dalam Alkitab 1 Korintus 12 ayat 8 ayat 10 sampai ayat 8 sampai ayat 10 bahwa karunia Roh Kudus itu ada berapa? Ada 9. Ada 9 karunia Roh Kudus. Nah, jadi seluruh karunia itu diikat di dalam satu, namanya pelayanan. Artinya seluruh karunia Roh Kudus yang dikaruniakan bagi setiap orang percaya itu tidak berguna kalau kita tidak ada di dalam pelayanan. Kalau tidak ada diikat dalam satu pelayanan. Nah, kemudian pelayanan itu apa? Nah, ternyata di Alkitab dicatat bahwa Roma pasal 12 ayat 7 sampai 8 bahwa karunia pelayanan itu ada berapa? Ada 7. Karunia pelayanan itu ada 7. Nanti Bapak Ibu boleh baca mulai dari 7 sampai ayat 8. Yang pertama adalah karunia melayani. Yang kedua adalah karunia mengajar. Yang ketiga karunia menasehati. Karunia membagi-bagikan atau memberi. Karunia untuk memimpin. Karunia untuk memberi pertolongan. Dan karunia untuk memberi kemurahan. Nah, ketujuh ini diikat di dalam satu yang namanya pelayanan. Ya, sekali lagi ada 7 pelayanan, karunia pelayanan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya sebagai kita orang percaya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka saudara pasti memiliki salah satu dari seluruh karunia itu. Boleh katakan amin? Iya. Nah, ada banyak orang berkata begini, saya tidak pandai bicara. Gaya saya biasa-biasa saja, tidak menarik. Ya. Nah, lalu saya tidak memiliki karunia pelayanan. Jangan Bapak Ibu katakan seperti itu. Lalu ada orang katakan saya sibuk, gak ada waktu untuk melayani. Waktu saya tersita untuk pekerjaan sekuler. Dan kemudian ada orang berkata, rumah saya jauh, sehingga saya tidak sempat untuk melayani. Nah, Bapak Ibu Tuhan kasihi, sesungguhnya pelayanan itu bukan artinya bisa atau tidak, dapat atau tidak dapat. Sesungguhnya kalau kita berbicara tentang bisa atau tidak, maka semua kita punya alasan tidak bisa. Betul? Tidak bisa, ada saja merupakan kelemahan di dalam setiap kita. Sama seperti ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk membawa kaum Israel keluar dari tanah perbudakan, maka justru Musa katakan, aku gak pandai bicara. Pilih saja Harun kakakku, kata Musa. Nah, ada banyak alasan, tetapi yang terutama yang harus saudara miliki adalah rela atau tidak, itu saja. Kalau saudara rela, maka saudara akan dibentuk, akan dirajuk dengan begitu baik. Kalau saudara rela, hidup saudara relakan kepada Tuhan, maka saudara step by step akan dibentuk. Saya adalah seorang anak yang pendiam di tengah-tengah keluarga kami, maka kalau saya punya alasan saya tidak pandai bicara, maka saya tidak akan melayani sampai hari ini. Pendiam, ya. Dan kemudian konotasi saya tentang seorang pengkhotbah, bahwa seorang pengkhotbah yang bisa khotbah di altar itu adalah orang-orang yang sudah tamat teologi. Itu dulu pemahaman saya. Yang sudah tamat teologi, yang sudah belajar begitu lama teologi, itulah yang bisa berkhotbah. Tetapi saya menyadari bahwa hal itu semuanya bukan. Ternyata saya ini tidak sekolah teologi, saya tidak tamat teologi. Ternyata saya bisa juga
menyampaikan isi hati Tuhan di hadapan semua orang. Nah, oleh karena itu rela atau tidak itu saja. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kenapa banyak orang tidak mau melayani? Karena memang tidak rela, karena pengertian pelayanan itu berasal daripada bahasa Yunani namanya doulos. Doulos itu artinya apa? Hamba. Hamba itu artinya apa? Budak. Kalau seorang budak, dia tidak memiliki hak atas dirinya. Ada orang lain yang punya wewenang terhadap dia. Maka kita selalu tidak rela menyerahkan diri kita menjadi milik orang lain. Itulah pelayanan. Seorang pelayan itu harus memiliki hati sebagai hamba atau budak. Ada orang lain yang mengatur dia, ada orang lain yang berkompeten, punya wewenang terhadap dirinya. Jadi kita tidak punya hak atas diri kita. Tidak punya hak hanya diri kita sendiri, tetapi ada orang lain yang punya wewenang terhadap kita. Makanya seorang pelayan tidak akan bisa bertahan kalau dia tetap mempertahankan harga dirinya, egonya tidak akan bisa bertahan lama. Karena pengertian pelayanan itu adalah doulos, artinya hamba atau sama dengan budak. Nah, kemudian pelayan itu adalah seorang yang namanya berasal dari bahasa Ibrani adalah apodah. Apodah itu artinya pemuji penyembah, worship. Pemuji penyembah. Nah, di dalam kehidupan kita, maka setiap kita arti pemuji penyembah artinya adalah setiap langkah, setiap nafas, setiap detik, maka setiap hidup kita haruslah tetap muliakan Tuhan. Jangan muliakan yang lain. Karena di dalam dunia ini terlalu banyak yang akan mempengaruhi setiap hati pikiran kita. Tetapi dalam hal ini adalah seorang pelayan adalah memiliki hati yang terus menyembah, worship dalam hidupnya. Itulah pelayan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kenapa kita harus melayani? Maka dicatat di dalam Alkitab, Yohanes 15 ayat 16, pelayanan itu sebenarnya bukan pilihan, ya, tetapi pelayanan itu adalah panggilan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Nah, jadi pelayanan itu bukan pilihan, tetapi panggilan oleh Kristus bagi saudara dan saya. Nah, yang kedua, pelayanan itu adalah perintah. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10, layanilah seorang dengan yang lain. Jadi merupakan satu perintah. 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi perintah artinya kalau itu adalah perintah daripada Allah, maka saudara harusnya mau tidak mau tetap melayani. Itu perintah daripada Allah, bukan pilihan. Nah, tetapi alasan dari berbagai kalangan mengatakan saya tidak pandai bicara, waktu saya tidak bisa, banyak hal. Nah, saudara, melayani bukan berarti hanya di gereja. Ya, saudara di departemen musik, worship leader, singer, pemain musik, multimedia atau seorang pengkhotbah, pendosa, bukan hanya sebatas itu. Kalau hanya sebatas itu maka lingkupnya sangat kecil. Tetapi pelayanan itu mencakup ada 7 hal tadi. Ada karunia melayani, ada karunia memimpin, ada karunia mengajar, ada karunia untuk memberi atau membagi-bagi. Ada 7. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, maka saudara pasti memiliki salah satu atau mungkin 2 atau 3, ya. Saudara bisa. Dan saudara pasti ada karunia-karunia di dalam hal ini. Maka hari ini saya berbicara tentang karunia memberi.
karunia membagi-bagi. Nah, dasar daripada karunia membagi-bagi, karunia memberi, saudara, dasarnya adalah ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini, maka dia berfirman bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Dia datang bukan untuk mengambil, tetapi dia datang untuk memberi. Itulah misi kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Oleh karena itu di dalam Matius 5 ayat 7 ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan yang luar biasa bagi orang yang suka memberi. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan dari siapa? Kemurahan daripada Allah sendiri. Nah, dasar daripada karunia ini adalah ketika kita menyadari sesungguhnya kita ini dulunya, awalnya, kehidupan kita adalah orang yang hidup di dalam dosa, pelanggaran. Bahkan dulunya kita tidak mengenal Allah. Kita ini adalah zaitun liar yang dicangkokkan kepada zaitun asli. Kita ini tidak punya Allah, tidak punya Tuhan. Dan kita ini hidup di dalam dosa dan pelanggaran kita. Kalau kita menyadari itu, hari ini saudara dapat memanggil Aba ya Bapa. Saudara dapat beribadah kepada Tuhan. Saudara mendapatkan janji-janji daripada Allah. Saudara diberkati. Saudara dianugerahkan dengan kesehatan, dengan berkat-berkat yang luar biasa. Itu karena ada satu pribadi, yaitu Yesus. Kalau menurut perbuatan kita, maka kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau menurut perbuatan kita, kita harusnya layak menerima hukuman, maut, kutuk. Karena kita hidup di dalam dosa dan pelanggaran kita. Tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus datang ke dunia ini. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dicatat, dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena siapa? Karena saudara dan saya. Karena kita. Supaya di dalam dia dibenarkan oleh Allah. Supaya di dalam dia, di dalam Kristus, saudara dan saya dibenarkan. Yang dulunya berdosa, tetapi dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Maksudnya adalah Allah kita Allah yang kudus, tidak pernah kompromi dengan dosa. Yang namanya dosa hukuman, yang namanya dosa kematian, itulah Allah yang kudus. Saudara tahu, Allah kita tidak pernah kompromi dengan dosa. Kalau yang namanya dosa, hukuman mati, hukuman pasti terjadi. Tetapi Allah kita itu adalah pribadi kasih. Dia mengasihi saudara dan saya, maka dia tidak mau saudara dihukum, menerima kematian. Maka dia jadikan anaknya sebagai dosa, supaya seluruh kekudusan Allah ditimpakan di dalam dosa itu. Di mana dosa itu? Di tubuh Kristus. Padahal dia tidak berdosa. Tetapi dia dijadikan dosa supaya seluruh kekudusan Allah ditimpakan di dalam tubuhnya. Dihukum di dalam tubuh Yesus sampai dia mati. Itulah hukuman dosa. Dia dijadikan dosa padahal dia tidak berdosa dan tidak pernah mengenal dosa. Tetapi dia dijadikan dosa supaya saudara dan saya dibenarkan. Ada amin? Begitu luar biasanya perbuatan Allah bagi saudara dan saya. Yesus, pengorbanan Yesus bagi saudara dan saya. Saudara pastilah merasa berhutang. Kalau saudara merasa biasa-biasa saja, artinya saudara tidak ada greget bahwa pengorbanan Yesus Kristus itu dibayar dengan harga yang mahal, nyawanya sendiri. Taruhannya untuk saudara dan saya dibenarkan. Di dalam Yesaya 43 ayat 25, Tuhan tidak ingat-ingat lagi dosa kita. Dia katakan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi.
karena kasih Kristus. Begitu baik Allah kita itu kepada saudara dan saya. Bahkan bukan hanya orang lain yang bersaksi, bukan hanya saudara bersaksi, tetapi Roh Kudus sendiri bersaksi bahwa Allah tidak pernah mengingat-ingat dosamu lagi. Di dalam Ibrani 10 ayat 15, Ibrani 10 ayat 15, Roh Kudus sendiri bersaksi bagi saudara bahwa Allah tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, ayat 17. Kesaksian tentang apa? Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saudara dan saya, ketika saudara percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi, artinya saudara telah menerima karunia pengampunan. Dosa saudara tidak diingat-ingat lagi. Maka Roma 8 ayat 1, tidak ada lagi penghukuman bagi orang percaya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Amin. Saudara percaya? Saudara percaya? Ada banyak yang tidak percaya bahwa dosanya telah diampuni. Betul. Orang Kristen. Ada sering sekali ketika dia jatuh sakit, ketika dia kecelakaan. Oh, ini karena aku berdosa. Tuhan menghukum aku. Dia tidak percaya kalau Yesus mati hanya satu kali untuk selama-lamanya. Tidak pernah 2 kali, 3 kali. Dia tidak percaya kalau terjadi sesuatu hal yang buruk dalam hidupnya, dia lalu ingat dosanya. Karena aku berdosalah, aku dihukum Tuhan. Saudara perhatikan, Roma 8 ayat 1, tidak ada lagi penghukuman bagi orang percaya. Saudara, kalau masih itu yang saudara ingat, artinya saudara dibenarkan oleh perbuatan saudara. Kalau dengan perbuatan saudara, saudara tidak pernah bisa benar. Maka anugerah daripada Yesus Kristus, kasih karunia-Nya lah, kemurahannya lah yang membuat kita menjadi benar. Maka ketika kita jatuh ke dalam dosa, hati-hati Bapak Ibu. Saudara tetap layak di hadapan Tuhan. Bukan artinya saudara tidak layak. Tetapi ketika ada sesuatu hal yang buruk, artinya kalau saudara jatuh ke dalam dosa, tetap datang kepada Tuhan, tetap memanggil Tuhan, tetap hampiri Tuhan, terus datang kepada Tuhan. Jangan justru makin jauh. Saudara menganggap aku tidak layak di hadapan Tuhan, maka aku tidak layak lagi melayani Tuhan. Itu salah. Tetapi ketika saudara jatuh ke dalam dosa, saudara mengalami hal-hal yang buruk, ingat bukan Tuhan yang menghukummu, tetapi hukuman dosa. Apa itu hukuman dosa? Artinya saudara membuka celah untuk iblis masuk. Bukan Tuhan yang menghukummu, tetapi ketika engkau jatuh ke dalam dosa, itu artinya saudara membuka celah untuk iblis masuk. Siapa itu iblis? Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dicuri kesehatanmu, dicuri keselamatanmu, dicurilah semuanya. Karena apa? Engkau membuka celah untuk iblis masuk. Itulah misi daripada iblis ke dunia ini. Jangan buka celah untuk iblis masuk. Ketika saudara percaya kepada Kristus Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita melayani di dalam Yohanes 12 ayat 26, maka seorang yang melayani pasti dihormati Bapa. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Maka oleh karena itu salah satu dari pelayanan daripada pelayanan itu adalah murah hati. Di Alkitab, di dalam perjanjian baru ada salah satu contoh, Kisah Para Rasul 9 ayat 36, saudara ini terakhir, Kisah Para Rasul 9 ayat 36, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu baik sekali, berbuat baik dan memberi sedekah. Ayat 37, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Perhatikan, di Yope ada seorang perempuan namanya Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Dia adalah seorang bermurah hati. Dicatat di dalam ayat 36 tadi, dia banyak berbuat baik dan bermurah hati. Tetapi tiba-tiba dia sakit dan meninggal.
Nah, apa yang terjadi? Apakah digenapi firman Tuhan Matius 5 ayat 7 bahwa dia menerima kemurahan, setiap orang yang bermurah hati akan menerima kemurahan? Maka kita lihat di ayat 38 dan 39 dicatat di Alkitab. Ketika murid-murid dengar bahwa Petrus ada lidah, maka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan segera datang ke tempat kami, ayat 39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama mereka. Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar lalu berlutut berdoa. Kemudian berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun dari duduk. Perhatikan. Tabita diperhitungkan dalam kemurahannya selama hidupnya. Ketika dia mati, bangkit lagi. Oleh karena apa? Karena dia memiliki kemurahan. Dia memiliki banyak kemurahan. Berbuat kemurahan kepada banyak orang. Dan itu diingat oleh Tuhan. Maka ketika dia meninggal, dia dibangkitkan. Dia hidup kembali. Setiap kita, saudara dan saya, setiap jerih lelah kita pasti Tuhan perhitungkan. Karena motivasi kita adalah mengasihi Tuhan. Karena kita adalah ciptaan yang mulia, Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, saudara bukan lagi milik saudara. Kita telah ditebus dengan harga yang baik, lunas dan telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan seluruh kehidupanmu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang, mari sekali lagi katakan haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Yesus Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Biar musik menyanyikan pujian ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, seberapa banyak kita menyadari kebaikan Tuhan yang sudah kita terima di sepanjang kehidupan kita ini. Kasih-Nya tidak pernah lepas dari saudara. Dia selalu menyertai. Dia selalu melindungi saudara. Hatinya ada bagimu. Allah itu kasih. Dia pribadi yang mengasihi saudara dan saya. Tuhan rindu supaya setiap saudara dan saya memahami dan mengerti bahwa Allah itu
berkorban bagi saudara dan saya, untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran, untuk mengampuni, menguduskan seluruh kehidupanmu, sehingga hari ini kita dibenarkan oleh karena kasih-Nya. Yesus Kristus mati di atas kayu salib satu kali untuk selama-lamanya menebus dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita ini dijadikan menjadi biji matanya. Kita berharga di hadapan Tuhan, kita terus diangkat naik di agret, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dan setiap masa depan kita ketika kita percaya kepada Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bagaimana kita bisa membalas kebaikan Tuhan? Oh ya Rabbah, sadarilah apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Ibadah yang sejati adalah ketika kita mau mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Membawa tubuh kita yang hidup kudus karena telah dikuduskan oleh Yesus. Dan berkenan karena kita sudah dibenarkan oleh Yesus. Kita bawa di hadapan Tuhan. Jadilah seorang hamba yang bukan milik kita lagi, tetapi pribadi Yesus telah memiliki kita. Kita telah lunas dibayar dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuh. Oh ya Rabata. Yesus ya Rabata. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepada Amin, untuk kemuliaan nama sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepada-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat siang hari ini. Firman-Mu yang sungguh ajaib menuntun kami, membuka selubung yang menggelapi mata rohani kami, dan kami telah disingkapkan. Terima kasih, berkati setiap umat-Mu mendengarkan isi hati-Mu. Sebentar kami akan tutup ibadah sesiang ketiga ini. Kami rindu untuk kami boleh menerima berkat yang daripada Allah. Mari kita arahkan hati kita, kita tadakan batan kita di hadapan Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih karunia dari Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, itulah memelihara menyertai kehidupan kita mulai siang hari ini, esok sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya diberkati Tuhan bersama, katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.